Selamat pagi sobat, rekan-rekan dimanapun berada. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya sobat, rekan-rekan baik. Langsung saja sobat, kali ini kami berbagi sharing info wawasan tentang high pressure water cleaner ya sobat ya. Spray gunnya istilahnya spray gun water ya sobat ya, semprotan untuk membersihkan untuk berbagai kebutuhan sobat ya. Biasanya ini yang kami gunakan sobat. Jadi bisa untuk cuci mobil, motor, truk, kendaraan yang lain ya, atau mungkin untuk membersihkan karpet, permadani rumah gitu ya sobat ya. Itu juga cukup mumpuni sobat. Kemudian bisa juga untuk tembok-tembok yang berlumut gitu ya sobat, disemprot dengan yang ini sobat, yang high pressure ini, yang Lakoni Laguna 70 550 watt ini cukup optimal ya sobat ya untuk membersihkan. Ya minimal kita semprot dulu dengan tembok berlumutnya itu, tembok semprot dengan tekanan optimal, itu lumutnya biasanya akan berkurang sobat. Berikutnya baru kita untuk lebih detailnya bersihnya itu sobat. Itu banyak fungsinya sobat ya, kebutuhannya juga dibutuhkan oleh namanya bengkel maupun perseorangan sobat. Jadi cukup favorit sobat. Ini unit-unit ini adalah unit-unit yang di pasaran ya, variasinya kan banyak sobat, variasi merek, jenis, harganya juga bervariasi sobat. Monggo disesuaikan dengan kebutuhannya. Namun biasanya unit-unit ini favorit sobat oleh bengkel dan perseorangan. Nah itu sobat, jadi cara cepat, cara mudahnya ya sobat ya ini ya. Namun hal ini juga bukan untuk menyatakan bahwa merek A, produk A lebih baik daripada merek B atau sebaliknya, tidak ya sobat ya. Karena tiap-tiap peralatan, tools, equipment tukang dan bengkel mempunyai ciri khas, keunikan, plus minusnya masing-masing sobat. Disesuaikan dengan kebutuhan profesional, proyek kerjaan, dan budget dana yang tersedia oleh sobat, rekan-rekan semua juga ya sobat ya. Itu monggo lah disesuaikan saja sobat. Jadi ini yang pertama ini sobat yang biasa kami gunakan ya. Ini juga sudah cukup lama juga ya, udah warnanya juga udah agak berubah sedikit ya. Lakoni Laguna 70, seri yang Laguna 70. Untuk wattnya itu 550 watt, cukup besar sobat. Jadi untuk daya rumah PLN gitu ya, daya rumah PLN tegangannya itu kalau semuanya cuma 450 itu ya minta maaf ya, biasanya nggak ngangkat ya untuk listriknya ya. Kalau 900 ya harus dibagi, jangan pompa sanyo hidup, terus kemudian ada kulkas, ada peralatan setrika atau penanak nasi ya, Magicom. Nah itu biasanya yang jeglek sobat, nggak kuat sobat, karena ini wattnya cukup lumayan ya, 550 watt. Nah kemudian kalau 1300 ke atas ya mungkin lebih ini sobat, lebih memadai ya. Kebetulan juga tempat kami 2200 sobat, jadi bisa buat keperluan banyak hal ya sobat ya. Bisa untuk ngelas, bisa buat untuk bengkel, untuk alat semprot ini, high pressure water cleaner ini ya sobat ya ini. Kemudian untuk pressure-nya 100 bar ya sobat, kurang lebihnya ya maksimal ya. Terus flow-nya, aliran airnya yang masuk maupun yang keluar ya sobat, itu kurang lebihnya 5 liter per menit sobat. Nah itu sobat. Kemudian unit ini sobat banyak dapat beberapa item ya sobat ya di sini ya. Itu ada juga yang ini sobat, yang quick coupler ya, tapi yang plastik sobat. Ini plastik sobat, quick coupler tapi plastik. Nah ini namun jarang kami gunakan sobat. Kemudian ada yang jadi dari innya kan dari sini sobat, ini in ya, in dari depan, ini in air masuk ya. Itu sebelumnya ada yang model seperti ini sobat, dapat yang langsung saring, dapat yang model langsung saringan ya sobat ya, seperti ini ya. Nah ini sobat. Namun ya karena plastik ya sobat, karena sering digunakan, kemudian ketika unit ini dibawa digeser gitu ya untuk menuju tempat yang membersihkan posisi mobil sebelah mana gitu ya, itu kan kadang-kadang kan karena terbebani dengan selang atau mungkin tersenggol. Nah ini
plastiknya ini sobat apa ya apa lama-lama ya karena mungkin usia juga ya sobat ya. Ini sobat pecah sobat. Jadi ya hati-hati ya sobat ya. Diaman-eman, jangan dipaksa juga. Jadi ini saringan yang langsung ke sini ini cukup rentan ya sobat ya karena usia ya, karena plastiknya juga kesenggol. Ini kebetulan waktu itu kemungkinan kesenggol sobat ketika digeser karena posisi mobilnya agak ke belakang gitu, terus kemudian dibawa. Nah, beliau kan terkena beban dari selang, terus di dalam selang ada air juga kan sobat, sudah nyala kan gitu ya. Ada air kan bebannya tambah berat ya sobat di sini ya. Akhirnya kesenggol sedikit langsung bisa pecah gini ya sobat ya. Nah, gitu sobat. Jadi di online banyak sobat, ini sekitar 25.000 sobat satu ininya. Jadi ya diaman-aman sobat. Nah, kami akhirnya menggunakan yang ini sobat. Ini juga bawaannya juga ada sobat. Jadi bawaannya itu modelnya ada 2 ya sobat ya. Bentar sobat, sebentar. Nah, ini sobat. Ada 2 sobat. Jadi dapat yang ini, dapat yang ini. Nah, kalau ini posisi sudah rusak gini ya sobat ya, patah, pecah, ya kita menggunakan yang ini sobat. Nah, cuman yang ini kan tidak ada saringannya sobat, karena ini kan sudah built-in ada saringannya ya. Kalau yang ini kan enggak. Nah, itu saringannya tinggal di ujungnya dari selang yang digunakan, yang dari tempat tampungan air itu, sumber airnya gitu ya, itu dikasih dikasih saringan ya sobat ya. Baik itu bisa juga dari kain atau apa, yang penting kotoran tidak masuk ke dalam mesin ya sobat. Intinya itu sobat. Jadi air yang masuk ke dalam mesin ini itu diharapkan ya bersih dari dari pasir, dari terutama ya benda-benda yang cukup keras ya sobat, seperti pasir atau mungkin benda yang lain. Takutnya merusak mesinnya di dalam sobat ya, karena kita harus diman-man lah sobat ya, supaya nggak masuk. Nah, ini bisa juga ujungnya dikasih model yang seperti ini juga sobat. Ini bisa, cuman agak yang OD-nya diameter ininya lebih besar gitu ya sobat ya. Ini bisa masuk sini, itu bisa sobat. Atau mungkin pakai yang sederhana ya, tapi ya cukup efektif gitu ya sobat ya. Itu dengan kain sobat ya, dengan kain terus dikasih ke depan ini, terus diikat gitu ya, itu juga bisa sobat, monggo. Tapi juga diperhatikan sobat, takutnya kainnya menyumbat juga kalau semuanya posisi kainnya mungkin terlalu dekat atau terlalu rapat ya kainnya. Jadi ketika disedot mesin ini hidup menyedot air, kainnya malah terdorong masuk ke sini, jadi malah menyumbat gitu ya sobat. Itu juga harus diperhatikan sobat. Memang amannya ya cari yang model seperti ini ya sobat ya, saringan-saringan ini atau saringan yang sejenis lah sobat, monggo disesuaikan ya sesuai kebutuhannya, itu dimasuk sini. Ini kebetulan kan ini agak besar, ini lingkaran diameternya kecil lah. Ini mungkin nanti ya mungkin dikasih TPA gitu ya sobat, bisa juga TPA terus nanti dikasih klem gitu ya, bisa juga seperti itu. Variasinya sobat. Nah, ini yang bagian belakang sobat, itu kan yang outnya. Ini yang outnya ini sobat, ini ada gunnya ini ya, yang tembaknya ini ya. Nah, itu panjangnya selangnya sekitar kurang lebih 5 meter sobat, cukup panjang juga. Namun ya kalau untuk mengelilingi mobil atau truk gitu ya, ketika mencuci gitu ya, kendaraannya agak besar ya, harus tetap diotong-otong sobat, harus dibawa ke sana sini ya, yang ini ya. Jadi tetap untuk kabelnya ini juga sebenarnya sudah dibawakan, bawaannya udah panjang juga sobat, sekitar 5 meter juga ini kurang lebih. Terus yang bagian depan ini akhirnya kami menggunakannya, bawaannya ada sobat, bawaannya ini seperti ini masih belum dipakai malah ya. Nah, ini masih belum dipakai sobat. Kami malah menggunakan yang kami ada di bengkel gitu ya, di workshop adanya yang model seperti ini sobat. Ini kami kasih yang biasa lah ya, yang digunakan biasa itu sekitar ukuran yang 5/8 ini, ada tulisan 5/8 ya sobat.
mereknya apa nih, miliar, wah miliar orang uangnya banyak, miliar. Amin. Nah ini sobat, Super Flex 5,8 inci ya, 5,8, 5/8 inci. Nah ini masuk sobat, masuk ke depan sini, nah, masuk ke sini ya sobat ya. Nah biasanya kami begitu sobat. Nah ini kalau semua main lebih kuat, ini nanti dikasih klem atau dikasih apa gitu ya sobat, untuk penguat ya klemnya ya, monggo disesuaikan. Nah ini panjang ininya kami panjangkan sobat sekitar 6 meter. Jadi untuk menyuci kendaraan yang agak panjang besar gitu, jadi kita juga nggak begitu harus ngotong terlalu banyak gitu ya sobat. Tapi kalau ada baiknya juga yang selang bagian ini lebih panjang juga, enggak apa-apa sobat, lebih baik juga. Sebenarnya sih paling enak yang out itu ya sobat ya. Jadi unit ini posisi jauh dari dari proses pencucian, karena kan ini juga nggak boleh kena air ya sobat. Maksudnya tergujuk dengan air, kena air itu nggak boleh ya sobat. Kalau semuanya tidak sengaja terkena percikan kecil gitu ya, mungkin yang penting nggak masuk ke mesinnya ya sobat ya. Ke bagian belakang itu ada kayak semacam rongga-rongga untuk sirkulasi udara masuk lah, itu mesinnya di dalam situ lah. Kalau lewat yang rongga itu ya takutnya konslet ya sobat ya. Jadi diperhatikan sobat, jangan sampai terkena air gujuk gitu, wah bahaya sobat, bisa amit-amit ya, nggak minta itu konslet sobat. Nah, sebenarnya idealnya kalau menurut pandangan kami ya, itu selang yang out ini, yang gun ini, yang tembaknya ini, itu dibuat panjang ya sobat ya, mungkin 10 meter gitu ya. Cuman kan kita harus modif sendiri ya sobat ya. Biasanya kan kalau bawaan dari pabriknya, dari itunya orinya itu cuma 5 meter sobat. Namun kalau mau dimodif, mau diperpanjang ya, kita harus modif sendiri ya sobat ya, di custom sendiri ya, disesuaikan panjangnya 10 meter. Jadi ininya posisi jauh dari objek cucinya atau mobil truknya gitu ya, posisinya aman lah istilahnya gitu ya. Terus jauh dari dari terkena air gitu ya. Tapi yang selang outnya yang high pressure ini bisa 10 meter lah, itu baik sobat. Cuman harus custom ya, harus modif ya kita ya. Itu kami sih punya pemikiran ada baiknya itu ya. Namun kalau posisi memang dari bawaannya itu sekitar ya kurang lebih 5 meter 6 meter apa ya sobat ini ya, cukup panjang sih sebenarnya. Cuman ya semuanya kalau kendaraan mobil di sini kita nyuci bagian depan sini sobat. Nah, ketika kita mau mencuci bagian belakang ya mau nggak mau harus kita geser unit ini unitnya gitu, mesinnya agak sebelah mana gitu, agar kita membersih yang bagian mobil bagian belakang itu ini bisa terjangkau dengan mudah gitu ya. Gitu sobat, biasanya gitu. Jadi ya monggo disesuaikan saja sobat dengan kebutuhan. Yang penting dia aman-aman, jangan kena air ya, yang posisi mesinnya ya jangan kegerujuk gitu ya. Nah, bahasanya itu sobat, kegerujuk lah. Ini dapat juga ini sobat semprot untuk tampungan sabunnya ya sobat, samponya ya, pembersihnya gitu ya. Nanti tinggal dimasukkan di posisi kepalanya ini ya sobat ya. Dimasukkan di kepalanya ini sobat. Nah gitu ya sobat, dimasukkan ke kepalanya sini, ceklek, ini masuk ceklek. Nah, ini bentuknya depannya seperti ini sobat. Nah ini pembedanya ini sobat, kalau yang model ini, model yang high pressure yang Lacuna ini, bentuk depannya ini ada kayak semacam besi dua yang menyemprotkan, bisa dimensinya bisa besar kecil. Nah ini seperti ini sobat. Terus samping kanan kirinya rongganya gitu ya sobat ya. Ini kan tinggal diputar kanan kiri searah jarum jam. Nah itu akan membesar, akan mengecil ya sobat ya. Nah ini menutup, membuka gitu ya sobat. Nah kalau yang ini sobat, itu bentuknya agak berbeda sobat. Kita langsung aja ya, enggak apa-apa ya sobat ya, kita kombinasi aja ya langsung ya. Nah ini kalau ini bentuknya hanya ini sobat, hanya lubang kecil dan di dalamnya itu seperti ini sobat. Nah ini posisinya ketika ini maju mundur, nah ini akan maju atau mundur sobat. Nah terlihat ya sobat, mekanisme kerjanya juga sebenarnya sederhana juga, mudah dipahami gitu ya sobat ya. Nah ini maju mundur. Nah ini bentuknya cuman ini doang sobat, bulat ya, berbeda ya sobat ya dengan yang dengan yang ini ya. Kalau yang ini kan posisinya sebentar sobat. Ini sobat, aduh agak
Nah itu sobat, berbeda ya sobat, ini agak bentuknya seperti ini, yang ini bulat, yang ini ada kayak semacam apa namanya, lempengan yang ini ya sobat ya, yang nah itu. Nah itu sobat, seperti itu kurang lebihnya sobat. Nah, ini ketika menggunakan yang sabun ini menurut kami ya manfaatnya banyak sobat. Jadi kemudian apa, unit kendaraan apa mobil yang mau dibersihkan posisinya nggak begitu kotor gitu ya sobat ya, debu dan ininya nggak begitu kotor, itu biasanya lebih ringkas sobat, lebih enak. Kami biasanya menggunakan ini langsung dengan busanya. Awal mulai itu disemprot pertama ya, dibersihkan dengan high pressure ini, bersih semua permukaan, agak berkurang langsung sobat. Setelah itu kami menggunakan ini, masukkan ke ujung itunya apa, ujung alatnya ini, terus kemudian dengan sabun ini, sabun atau sampo ya untuk mobil itu, kita langsung semprot, itu akan berkurang banyak langsung sobat dengan sabun ini. Apalagi kalau sabunnya sekarang di online juga banyak ya sobat, sabunnya itu langsung bisa secara otomatis seperti seakan-akan bisa langsung membersihkan lumpur maupun debu yang menempel gitu ya sobat. Mungkin ada reaksi kimia apa yang lebih cepat mempercepat pembersihan daripada ini ya sobat, apa kotoran yang menempel di kendaraan, di mobilnya gitu ya sobat ya. Itu mantap juga itu sobat, inovasi itu ya. Namun ya juga harus diperhatikan sobat, mungkin reaksi kimia itu bisa amit-amit ya, mudah-mudahan sih sudah di riset ya dari pabriknya, dari perusahaannya gitu ya, bahwa tidak merusak lapisan clear coat-nya atau tidak merusak lapisan cat-nya, aman. Nah itu harapannya itu berarti baik banget sobat, terbaik ya kalau semuanya tidak merusak lapisan clear coat-nya, apa clear-nya gitu ya, lapisan apa cat-nya, kemudian cat-nya juga, atau mungkin juga tidak mempengaruhi karet-karet seal-nya di kendaraan mobil itu, karetnya nggak melar atau apa gitu ya. Karena kan kita harus perhatikan ya sobat ya, kalau nyuci mobil, kendaraan, apa truk gitu ya, terutama yang mobil ya sobat ya, itu kan di bawah kolong itu kan banyak seal karet ya, baik yang ada di mana namanya, baik yang ada di per, yang bagian per atau bagian apa namanya mesin gitu kan, banyak seal karetnya ya sobat. Nah itu kalau dengan contoh ya sobat, dengan solar gitu ya disemprot, itu amit-amit sobat, sealnya itu bisa melar sobat, seal karetnya itu bisa melar. Jadi kalau semuanya ada sampo atau produk sabun yang bisa langsung merontokkan kotoran menempel dari debu, lumpur itu langsung, harapannya juga beliau punya fungsi juga tidak merusak seal karetnya, tidak melar gitu ya. Itu akan bagus sekali sobat ya kalau punya kombinasi fungsinya seperti itu gitu ya sobat. Karena ketika seal karetnya itu melar, akhirnya nanti akan pecah-pecah sobat, akan kayak semacam apa ya, retak-retak gitu sobat. Nah itu juga akan membuat seal karetnya getas sih sobat, mungkin bahasa yang paling tepat getas gitu ya. Dan beliau kan punya fungsi, mungkin ada yang fungsi untuk menahan beban, apa istilahnya membal gitu ya sobat, untuk menahan getaran. Itu karena beliau sudah pecah-pecah dan seal karetnya itu pecah-pecah dan sudah mulai getas, akhirnya berkurang kemampuan untuk meredam getaran ketika kendaraan bermobil jalan. Atau mungkin fungsi sealnya itu sebenarnya untuk mencegah supaya oli di dalam mesin nggak keluar gitu ya sobat ya. Itu karena retak-retak ataupun getas, akhirnya ya amit-amit nggak minta sobat, oli mesinnya bisa, ada bagian oli mesin yang bisa, mungkin karena ada sealnya gitu ya, ada seal karetnya karena kena solar gitu contohnya gitu ya, itu bisa rembes sobat, bisa rembes gitu ya. Jadi salah satu contohnya solar itu sobat, kan kadang-kadang
lebih enak dengan apa, mungkin ada beberapa yang mungkin karena berangkat dari ketidaktahuan ya sobat ya, mungkin ya itu terus membersihkan oli atau apa yang di bawah itu dari bawah kolong mobil dengan disemprot apa campuran dengan solar gitu ya, mungkin cepat bersih iya mungkin sobat, namun ya itu ada efek sampingnya ya, sil-sil karetnya itu sobat yang apa yang akan berpengaruh ya. Itu mungkin sobat-sobat rekan-rekan juga ada yang punya pengalaman seperti itu ya sobat ya. Jadi itu memilih untuk membersihkan itu memang harus ini juga ya sobat, harus selektif juga ya, karena kalau sil-sil karetnya itu ini ya akan berpengaruh sobat. Itu sobat. Jadi setelah disemprot dengan ini, kemudian langsung tinggal dibilas, berikutnya tinggal dilap kanebo, sudah bersih biasanya sobat. Kalau semuanya kotornya nggak begitu membandel gitu ya, nggak begitu banyak gitu ya di mobilnya, di truknya gitu ya. Tapi kalau posisinya apa kotor banget gitu ya sobat ya dari mobil ya, itu tetap harus disemprot dengan ini, terus kemudian nanti setelah disemprot dengan busa sabun ini, kemudian kita biasanya bersihkan dengan busa gitu ya sobat, busa, terus baru nanti dibilas, baru di kanebo ya. Monggo sobat disesuaikan aja dengan sobat butuhkan gitu ya, rekan-rekan gitu ya. Nah ini sobat, ini juga sayangnya yang ini ya sobat, yang kami melihat ya, kalau yang ini juga bisa ada menu untuk ini, untuk apa, di depannya ada fungsi juga untuk membersihkan dengan busa ini. Wah ini mantap sobat, istimewa sobat, jadi kecil, portable, namun juga punya fungsi depannya ini. Kan sebenarnya kan tinggal dudukan depannya ini disesuaikan dengan yang posisi seperti ini tuh sobat, bisa masuk gitu ya. Ini kan bisa masuk enggak? Ini bisa masuk sobat, tapi nggak kencang gitu ya, karena memang bukan peruntukannya gitu ya sobat ya, karena bukan jodohnya yang istilahnya masuk, tapi ya nggak kencang. Kalau yang pakai ini kan langsung bisa kencang klek gitu ya sobat ya. Ya mungkin ke depan mungkin ada bisa tambahan itu, wah itu mantap ya sobat ya, istimewa ya sobat. Nah kemudian kita ini sobat lihat untuk yang ini dulu ya sobat ya. Coba kita dimensinya sobat. Ini dalam satu kotak ini juga dapat ya sobat, untuk surat garansinya segala macam masih ada ya sobat. Kebetulan masih ada. Nah ini ya sobat, Sakai teknologi Jepang Dynamo Pump best quality ya. Ini sobat, kita coba satu paket ya sobat ya. Ini satu paket ada tambahan, kebetulan kami ada dua ya buat sobat. Nah, untuk apa namanya, untuk stoknya gitu ya. Nah ini 936 sobat, namun ini masih ada selangnya sobat. Nah selangnya ini sobat, ini selang bawahnya ini juga mantap juga, ini selangnya ini. Bentar sobat. Nah ini selangnya untuk yang outnya itu kurang lebih 5 meter ya sobat. Kemudian untuk yang selang in dari sumber airnya 1,5 meter sobat. Nah ini ada dua sobat, jadi kami kebetulan ada dua, stoknya ada dua. Nah ini kalau ditambah selang berapa ya sobat ya, sebentar. Wah tapi agak sulit juga ya. Sebentar sobat, ini selangnya ada dua, ini yang kecil nih, yang 1,5 meter, yang in kita tambahkan ya sobat ya. 1,2 sobat kurang lebih ini ya. 1,2 sobat. Coba kita lepas ya. Aduh. Ya kurang lebih 1,2 sobat. 1,1 kilo 200 gram ya sobat. Maaf sobat. Nah ini kemudian di dalamnya itu ini sobat, ada adaptornya juga lumayan bakoh ya sobat ya, maksudnya nggak yang
kotok-kotok gitu ya. Maaf kalau kami punya istilah ya di tempat kami, chargernya otok-otok. Otok-otok maksudnya ini terlalu ringan dan ya maksud ya sobat ya. Sobat rekan-rekan mungkin ya juga pernah ini juga lah. Nggak mantap gitu ya sobat ya. Ini cukup mantap sobat. Ini adaptornya juga cukup mantap. Adaptornya ini. Oke. 0,6 ampere, DC 12 volt 3 ampere. In outnya ya sobat ya. Oke. LG. Oh LG apa LG ini lambangnya mirip LG tapi tulisannya LG sobat. Ya itulah sobat, dimaklumi sobat ya, mungkin itu sobat. Ini cukup panjang ya sobat, untuk kabel adaptornya itu sekitar 1,5 meter juga sobat. Ini 1,5 meter untuk yang kabel powernya ya sobat. Untuk kabel menuju ke unit unit ini dinamo pumpnya itu sekitar berapa ini, 1,5 meter juga, cukup panjang ya sobat ya. Nah ini adaptornya, kemudian kabelnya juga oke ya sobat, cukup ya, ini mantap juga sobat adaptornya nih sobat. Kalau adaptor kan ada yang otak-otak, ada yang cukup mantap, ini cukup mantap sobat. Kita coba lihat timbangannya sobat. Nah, hampir 226 gram sobat, memang agak mantap ini adaptornya sobat. Sobat, berhubung durasi, lanjut part 2 ya sobat ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.